Shalom, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam saat teduh bersama dengan Sektor 5 GKI Residen Sudirman. Hari ini, hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, tema saat teduh kita adalah bukan sembarang larangan. Ayat yang mendasari perenungan kita dari Keluaran 20, ayat 1 sampai dengan 17. Mari Bapak Ibu dan Saudara semua, kita awali dengan memujikan lagu pujian, Ya Allah kasih-Mu besar. Mari kita pujikan bersama. Ya Allah kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pola asuh atau bahasa pendidikan masa kini, cenderung menghindari pemakaian kata-kata yang berkesan negatif atau larangan, seperti kata jangan, dan lebih menyarankan untuk memakai kata-kata yang mendorong perilaku secara positif dalam bentuk ajakan dan harapan seperti marilah dan hendaknya. Dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17 yang akan nanti dibacakan oleh Bu Yohana, dinyatakan tentang dasatitah yang banyak diawali kata jangan. Maka marilah kita memperhatikannya mulai dari kalimat awalnya atau prolog agar dapat beroleh makna dan pemahaman yang benar. Mari kita sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesehatan kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kembali kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa hidup di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 akan dibacakan oleh Bu Yohana. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun juga yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan.
Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang, jangan mengingini istrinya atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Yohana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat yang mengawali Dasa Titah adalah firman Allah yang menyatakan, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Ini menunjukkan dan menegaskan kepada kita bahwa titah-titah yang disampaikan Tuhan kepada umatnya adalah hal yang akan membuat mereka hidup dalam kemerdekaan dan bukan sebuah penekanan, sebab Tuhan adalah Sang Pembebas. Dengan demikian, berbagai larangan yang dinyatakan Tuhan hendaknya dimaknai atau dipahami sebagai sebuah penjagaan bagi umat agar terbebas dari hal yang negatif atau yang jahat, atau dapat dikatakan terbebas dari berbagai perbudakan kuasa dan perbuatan atau keinginan dosa. Jadi, ini bukan sembarang larangan. Dengan menerapkan titah pertama sampai dengan titah keempat sebagaimana tersebut dalam ayat 3 sampai dengan 11, maka hidup kita akan terjaga atau tepatnya terbebas dari kuasa-kuasa dosa yang justru akan memperbudak kehidupan kita, baik secara hati, jiwa, maupun akal budi dan kekuatan yang mana telah dibahasakan ulang oleh Tuhan Yesus dengan pernyataan sebagai berikut. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, seperti yang tertuang dalam Matius 22 ayat 37. Kata segenap membuat tiada ruang untuk kuasa selain Tuhan. Dan dengan menerapkan titah kelima sampai dengan titah ke-10, sebagaimana tersebut dalam ayat 12 sampai dengan 17, maka hidup kita terjaga atau tepatnya terbebas dari perbuatan dan keinginan dosa yang memperbudak hidup, seperti kesombongan, mementingkan diri sendiri, dan merugikan atau bahkan membahayakan serta mengorbankan sesama manusia, yang mana telah dibahasakan ulang oleh Tuhan Yesus menjadi kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri pada Matius 22 ayat 39. Kata seperti membuat tiada ruang untuk berlaku yang egois. Mari Bapak Ibu, kita akan merenungkan apakah kita sedia hidup dalam penjagaan Tuhan yang memberi pembebasan sejati? Apakah kita telah menerapkan hukum kasih dan merasakan pembebasan dari kuasa dan segala perbuatan atau keinginan dosa? Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca, boleh kami dengar, boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu, jagalah kami agar terbebas dari kuasa dan segala perbuatan atau keinginan dosa di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam kasih dan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Mari Bapak Ibu, mulai hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mewujudkan hukum kasih dan rasa syukur tanpa keterpaksaan di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini, kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.